Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan kalian, anak-anak yang berada di rumah? Tentu sehat-sehat dan baik-baik saja kan? Oke, pada pertemuan kali ini kita belajar matematika lagi. Untuk kelas 9, materi kita adalah persamaan kuadrat atau PK pertemuan yang ke 3. Pada persamaan kuadrat, kita sudah belajar mengenai pengertian persamaan kuadrat, kemudian pengertian akar-akarnya, kemudian kita juga sudah belajar tentang menyelesaikan persamaan kuadrat, ya. Dan hari ini kita lanjut dengan materi yang baru, yaitu karakteristik akar-akar persamaan kuadrat dan mengenal diskriminan. Tapi kita tidak langsung menuju materi utama, tapi ada beberapa review yang harus saya sampaikan, ya, supaya kalian lebih dapat mendalami materi persamaan kuadrat. Yaitu yang saya ulang adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Cara pertama yaitu dengan memfaktorkan. Syaratnya seperti kemarin, kalian harus bisa memfaktorkan. Ya, kalau memfaktorkannya bisa, maka langkah di sini sangat gampang, dan untuk memfaktorkan itu sering dipakai dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Di dalam persamaan kuadrat nanti kalian harus mengubah menjadi bentuk prinsip, yaitu apabila ada A kali B sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 0, pastikan itu, atau B-nya sama dengan 0. Ingat, A kali B itu adalah bentuk pemfaktoran, ya. Untuk mengingat lagi, maka saya ambil contoh bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat kalau memakai pemfaktoran. Pada persamaan kuadrat X kuadrat min 9X plus 20 sama dengan 0. Ya. X kuadrat min 9X plus 20 sama dengan 0 ini adalah sudah merupakan bentuk umumnya, sudah bagus. Sehingga apa? Untuk ruas kiri itu kita faktorkan. Kita buat menjadi A kali B. Masih ingat? Ya. Untuk memfaktorkan bentuk semacam ini, maka yang harus kalian pikirkan adalah cari dua bilangan. Jika dikali hasilnya 20, tetapi jika ditambahkan menghasilkan min 9. Ingat, 20 itu 1 kali 20. Ini kan 1. Ya. Bilangan yang memenuhi kalau dikali hasilnya 20 dan ditambahkan min 9 itu adalah min 4 dan 5. Apakah benar? Coba kita cek. Min 4 kali min 5 itu hasilnya 20. 1 kali 20 ya, 20. Tetapi kalau ditambahkan min 4 dan min 5 min 9. Sehingga faktornya kita tulis X min 4 kali X min 5. Baru sama dengan 0. Kalau kalian ragu apakah pemfaktoran ini benar atau salah, kalian boleh mengecek atau silahkan dicek. Bagaimana ngeceknya? Depan kali depan, X kali X kuadrat benar. Kemudian yang belakang min 4 dengan yang belakang min 5 dikali. Min 4 kali min 5 hasilnya 20. Benar. Bagaimana yang tengah? Ini min 4X dikali min 4 kali X min 4X. Ini X kali min 5 min 5X. Jadi apa? Min 4X kali min 5. Maaf, min 4X ditambah min 5X hasilnya min 9X. Benar kan? Nah, kalau sudah yakin benar sampai sini, maka langkah selanjutnya adalah X min 4 itu posisinya sebagai A, X min 5 sebagai B. Berarti X min 4 sama dengan 0. Jadi X min 4 kita buat sama dengan 0, atau X min 5 kita buat sama dengan 0. Langkah selanjutnya ini kita selesaikan ke bawah terus, ya. X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan apa? 0. Min 4 ke kanan tambah 4. Jadi X-nya 4, tapi ini sebagai akar pertama atau X1.
Sedangkan untuk X min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan berapa? 0. Ini min 5 ke kanan tambah 5. Sehingga didapat X sama dengan 5 ini sebagai akar yang kedua, atau X2 sama dengan 5. Sehingga akar-akar persamaan kuadratnya adalah 4 atau 5. Baik anak-anak, kita lanjut memfaktorkan bentuk kedua. Nah, tolong diperhatikan baik-baik. Ini contoh kedua hampir sama dengan contoh pertama, cuman di sini A-nya 3. Kalau tadi kan A-nya 1. Kita perhatikan baik-baik. 3x kuadrat tambah 17x tambah 10 sama dengan 0. Ini sudah merupakan bentuk umum. Sudah bagus. Kemudian ruas kiri tinggal kita faktorkan. Bagaimana caranya? Cari dua bilangan jika dikali hasilnya 30. Dari mana 30? Ini 3 kali 10. Ingat, A kali C. 3 kali 10, 30. Tapi kalau ditambahkan hasilnya 17. Saya ulang sekali lagi, cari dua bilangan jika dikali hasilnya 30. Tapi kalau ditambah 17. Bilangan berapa itu? Tentu ada satu bilangan yaitu, ada dua bilangan yaitu 2 dan 15. 2 dan 15 jika dikali adalah 30. 3 kali 10, tapi kalau ditambah 17. Berarti cara memfaktorkannya adalah sediakan dua kurung. Berarti yang depan-depan pasang 3x 3x karena di sini 3x kuadrat. Kalau misalnya ini 5x kuadrat berarti 5x 5x. Ingat, 3x 3x lalu yang bawah bagi 3 karena ini A-nya 3. Ya. Kemudian 2 dan 15 kalian tambahkan saja. Jadi 3x tambah 2 kali 3x tambah 15 pembaginya 3. Nah, sampai sini saya pertegas kembali ya. Jadi kalau 3x kuadrat berarti 3x kali 3x dibagi 3. Kemudian bilangan 2 dan 15 taruh di plus 2 dan plus 15. Boleh terbalik nggak apa-apa. Langkah selanjutnya adalah 3x plus 2 kali 3x plus 15 dibagi 3. Kalian boleh yang depan dibagi 3 atau yang belakang dibagi 3. Kalau yang depan dibagi 3 agak susah. Ya, karena apa? 3x dibagi 3 hasilnya x masih bagus. Tapi 2 dibagi 3 kan pecahan. Sehingga saya tidak membagi yang depan dengan bawah, tapi saya memilih yang belakang dengan bawah. Sehingga tertulis 3x plus 2 kali 3x plus 15 bagi 3 sama dengan 0. Selanjutnya, yang bagian belakang kita bagi. Ya, 3x plus 2 kita tulis, 3x dibagi 3 hasilnya x, 15 bagi 3 hasilnya 5. Sehingga faktornya adalah 3x plus 2 kali 3x plus 5 sama dengan 0. Lagi-lagi di sini, kalau kalian ragu atau bingung, kalau kurang yakin, maka bisa dicek. Oke, depan kali depan, 3x kali x, hasilnya 3x kuadrat. Belakang kali belakang, 2 kali 5, 10. Benar. Bagaimana yang tengah 17x? 2 kali x dikali, 3x kali 5 dikali. 2 kali x, 2x. 3x kali 5, 15x. Jadi 2x tambah 15x, 17x. Benar. Kalau sudah yakin benar, maka langkah selanjutnya mudah. Tinggal 3x plus 2 sama dengan 0 atau x plus 5 sama dengan 0. Ya. Nanti selanjutnya 3x plus 2 itu sama dengan 0 atau x plus 5 sama dengan 0. Selesaikan ke bawah seluruhnya. Ya. 2 kali dibawa ke kanan berarti min 2. 0 dikurangi 2. Jadi 3x sama dengan min 2. 5 kalau dibuang ke kanan min 5. Sehingga x sama dengan berapa? Min 2 per 3. Ini sebagai akar yang pertama, x1. Kemudian x sama dengan min 5 sebagai akar yang kedua.
Sehingga akar-akar persamaan kuadratnya adalah min 2/3 atau min 5. Kalau ditanyakan misalnya himpunan penyelesaian, berarti min 2 dengan min 2/3 dengan min 5 letakkan di dalam kurung kurawal, kemudian dibatasi dengan koma. Begitu anak-anak ya. Kita review lagi. Ya, cara menyelesaikan persamaan kuadrat tapi menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Yang pertama harus ingat rumus ABC. Ya, akar yang pertama kedua, X1 X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, akar yang pertama ambil yang positif, akar yang kedua ambil yang negatif. Oke, yang kedua. Tentukan nilai ABC dari persamaan kuadrat. Ya, setelah ABC ketemu, maka masukkan ke dalam rumus ABC atau rumus kuadratik. Dan yang terakhir adalah selanjutnya hitung akar persamaan kuadrat tersebut. Sebagai contoh, tentukan akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3X min 10 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Nah, mau menyelesaikan atau menentukan akar berarti mencari nilai X sehingga nilai X tadi memenuhi persamaan kuadrat. Tapi kita pakai rumus ABC. Kalau pakai rumus ABC maka kita harus menentukan nilai A, B, dan C dengan benar. Ingat, A sama dengan 1 dari mana? 1 itu di depan X kuadrat, namanya koefisien X kuadrat. Kemudian B sama dengan 3 itu di depan X, namanya koefisien X. B dan C-nya adalah min 10. Kalau A, B, C sudah tahu dan benar, maka masukkan ke rumusnya. Ya, tinggal apa? Tinggal dimasukkan saja. X1 atau 2 sama dengan min B. B-nya dikasih 3 plus minus akar B-nya 3, 3 kuadrat min 4 kali A. A-nya 1, C-nya min 10 per 2 kali A. 2 kali 1. Kalau kita hitung min 3 plus minus 3 kuadrat 9. 4 kali 1 kali min 40, min 40. Jadi min 40 berarti plus 40 per 2. Akar yang pertama kedua sama dengan min 3 plus minus. Ini kan akar 49 sama dengan berapa? 7. Sehingga plus minus 7 per 2. Akar yang pertama kita ambil positif berarti apa? Min 3 tambah 7 per 2. Min 3 tambah 7 hasilnya 4. 4 bagi 2, 2. Sehingga akar pertama 2. Atau yang kedua, ini maaf, ini akar yang kedua anak-anak. Akar yang kedua sama dengan apa? Ambil yang min. Min 3, min 7 per 2. Min 3, min 7, min 10. Min 10 per 2 sama dengan min 5. Sehingga akar-akar persamaan kuadratnya adalah 2 atau min 5. Nah, rumus kuadratik atau rumus ABC itu kalau sudah dipakai mengerjakan soal berulang kali maka tentu bisa dihafal dengan baik. Ingat, kalau menyelesaikan dengan rumus ABC harus ingat rumus ABC-nya. Nah, untuk anak-anak, materi kita hari ini adalah materi yang utama, yaitu karakteristik akar-akar persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX plus C sama dengan 0. Kalau akar-akarnya X1 dan X2, maka dengan rumus kuadratik atau rumus ABC, akar pertama kedua sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, sering dipakai kan? X1 atau akar pertama ambil plus, X2 ambil negatif, ya. Sehingga kalau misalnya akar pertama tambah akar kedua, akar pertama kan tadi apa? Min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Akar pertama. Akar kedua, min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jika akar pertama tambah akar kedua, maka pasti hasilnya adalah min B per A. Ingat, B adalah koefisien X, A adalah koefisien X kuadrat.
Bagaimana kalau kedua akar dikali X1 kali X2, rumusnya nanti menjadi C per A. Nanti kalian bisa, setelah video ini terlihat, apakah ini benar atau salah, kalian bisa melihat buku paket, kemudian mereka-reka, maka pasti ya X1 tambah X2 sama dengan min B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, ini tolong diingat-ingat karena ini nanti akan diulang lagi di pelajaran kelas 1 SMA dan diperdalam kembali. Kita ambil contoh. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat tambah 6X min 40 sama dengan 0. Akar-akarnya misalkan X1 dan X2. Kalian diminta menentukan jumlah kedua akar X1 tambah X2 dan kalian disuruh mencari 6 kali X1 X2. Penyelesaian. Seandainya pertanyaannya X1 tambah X2, 6X1 kali X2, logikanya atau secara nalar, maka kalian cari X1, kalian cari X2, nanti hasilnya tambah. Kalian cari X1, kalian cari X2, dikali, lalu dikali 6. Sehingga saya pakai pemfaktoran. Hasilnya X min 4 kali X plus 10, sama dengan 0. Kenapa kok bisa X min 4 kali X min 10? Ingat, ya, bentuk semacam ini cara berpikirnya adalah cari dua bilangan. Kalau dikali hasilnya min 40, 1 kali min 40 hasilnya min 40. Kalau dikali adalah min 40, tapi kalau dijumlah adalah 6. Bilangan itu berapa? Ya 10 dan min 4. Ya, apakah faktor ini sudah benar atau belum? Coba kalian cek. Sekali lagi kalian juga harus sering ngecek supaya terbiasa dan tahu kepastian benar atau tidaknya. Ya. Depan kali depan X kali X kuadrat. Belakang kali belakang min 4 kali min plus 10 hasilnya min 40 benar. Kemudian yang 6X itu hasilnya dari min 4 kali X min 4X. X kali 10 10X. Jadi min 4X tambah 10X hasilnya 6X benar. Kalau sudah, berarti apa? Yang warna biru X min 4 sama dengan 0. Yang warna merah X plus 10 sama dengan 0. Sehingga kalau dicari maka X-nya sama dengan 4. Ini sebagai X1 ya, karena 4-nya pindah ke kanan ditambah ya. Kemudian dengan cara yang sama X2-nya sama dengan min 10. Nah, pertanyaannya X1 tambah X2. Maka apa? X1-nya 4 tambah X2-nya min 10. Ini boleh dibolak-balik anak-anak ya, terserah kalian ya. Ya. X1 tambah X2, 4 tambah min 10 sama dengan min 6. Bagaimana kalau 6 kali X1 X2? 6 kali X1-nya 4 kali X2-nya min 10. 4 kali min 10 min 40, min 40 kali 6 hasilnya min 240. Nah, itu jawabannya. Bagaimana kalau kita pakai alternatif lain dari karakteristik akar-akar persamaan kuadrat? Ya, X kuadrat tambah 6X min 40 sama dengan 0. Ya, maka A-nya 1, B-nya 6, C-nya min 40 ya. A-nya 1 di sini, B-nya 6, C-nya min 40. Kalau A, B, C sudah tahu, maka langsung saja akar pertama tambah akar kedua sama dengan min B per A. B-nya berapa? 6, A-nya 1. Min 6 per 1, min 6 loh. Oke kan? Nah, oke, untuk yang 6 kali X1 X2, 6 kali X1 X2. X1 kali X2 rumusnya apa? C per A. Berarti 6 kali C per A. C-nya berapa? Min 40, A-nya 1. Min 40 dibagi 1, min 40. Min 40 kali 6, min 240. Nah, itu tadi kan lebih cepat ya pekerjaannya. Baik anak-anak, sekarang kita melanjut ke materi yang baru tentang diskriminan. Oke, masih sama, persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Akar-akarnya X1 X2, maka dengan rumus ABC maka didapat rumus ini. Ya, X1 X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya. Tolong diingat, di sini ada istilah diskriminan. Diskriminan itu pembeda. Pembeda. Karena kita bicara persamaan kuadrat,
dan persamaan kuadrat itu punya akar-akar, maka diskriminan itu adalah pembeda akar dan sifat-sifat akar. Ya, jadi akar persamaan kuadrat itu seperti pertemuan yang kemarin kan saya jelaskan maksimal ada dua, ya, maksimal ada dua. Yang membedakan itu adalah nilai diskriminan. Terus di manakah diskriminan? Diskriminan itu ada di dalam tanda akar, ya. Jadi B kuadrat min 4AC itu ada di dalam tanda akar, maka B kuadrat min 4AC itu disebut diskriminan. Dan itu dilambangkan dengan D besar. Ya. Sehingga diskriminan itu apa? D besar sama dengan yang di dalam tanda akar, B kuadrat min 4AC. Diskriminan itu adalah bentuknya berupa nilai. Nilai itu berupa sebuah angka, ya. Angka itu bisa positif, bisa 0, bisa negatif. Sekali lagi, diskriminan itu bentuknya sebuah nilai atau angka. Angka itu bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Baik, kalau D-nya itu lebih dari 0, artinya apa? B kuadrat min 4AC itu positif. Misalnya positif 9. Misalnya positif 9, akar 9 kan 3, berarti kan di sini ada plus minus 3. Sehingga dari situ maka persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar yang berbeda. Ya, karena di sini ada plus minus akar, misalnya 9 ya plus minus 3. Jadi min B plus minus 3 per 2A. Sehingga ada dua akar yang berbeda. Artinya persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang berbeda, X1 dan X2 berbeda. Bagaimana kalau misalnya D-nya sama dengan 0? Kalau D-nya sama dengan 0, itu artinya B kuadrat min 4AC 0. Jadi di sini 0. Akar 0 berapa? 0. Plus minus 0 ya nggak usah ditulis. Sehingga akar pertama kedua sama dengan min B per 2A. Berarti apa? Akar-akarnya kembar atau mempunyai satu akar saja. Tapi sebenarnya ini apa? Akar-akarnya kembar, punya dua akar tapi kembar. Dan yang terakhir, kalau ini kan D-nya positif, diskriminannya ini diskriminannya 0, ini diskriminannya adalah negatif. Bagaimana kalau negatif? B kuadrat min 4AC setelah dihitung negatif, akar bilangan negatif nggak bisa dihitung. Untuk kelas 3 SMP sementara saya katakan akar ini bilangan negatif nggak bisa dihitung. Sehingga apa? Akar pertama kedua sama dengan juga tidak bisa dihitung. Atau persamaan kuadrat tidak mempunyai akar. Nanti kalau di SMA diperluas, ya, tidak mempunyai akar-akar real. Tapi kalau di SMP cukup kita katakan persamaan kuadrat tidak mempunyai akar-akar. Tolong ya, untuk diskriminan ini dipahami bahwa rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kalau positif D-nya persamaan kuadrat punya dua akar berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0 mempunyai akar-akar kembar. Kalau D kurang dari 0 tidak mempunyai akar-akar. Baik. Kita beri contoh. Persamaan kuadrat X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Berapakah nilai diskriminan? Langkah pertama tentukan A, B, dan C. A, B, dan C. Ingat, A sama dengan 1, koefisien X kuadrat, B sama dengan 7, koefisien X, dan C sama dengan 12. Nah, kalau dicari diskriminan, maka tinggal tulis rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya masuk 7, 7 kuadrat min 4 kali A-nya masuk 1, C-nya 12. Ya, sehingga kalau dihitung 7 kuadrat min 4 kali 1, 12, 48. Ini harusnya 49. Ya, 49 dikurangi 48 hasilnya 1. Sehingga nilai diskriminan adalah 1. Contoh, persamaan kuadrat X kuadrat min 15X tambah M sama dengan 0. Diskriminannya 169. Tentukan nilai M. Oke. Dari persamaan kuadrat
X kuadrat min 15X tambah M sama dengan 0 diperoleh A-nya 1. 1 itu koefisien kuadrat. B-nya min 15 koefisien X dan C-nya adalah M. Kemudian D besarnya diskriminan sama dengan 169. Ingat nilai diskriminan sama dengan 169. Pertanyaannya adalah nilai M. Nah, kita menggunakan rumus persamaan kuadrat diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC, tapi sama dengan 169. Ini tinggal B-nya masuk, min 15 kuadrat, min 4 kali A-nya 1, C-nya M. Kita hitung, min 15 kuadrat 225, min 4 kali 1 kali M, min 4M. Kemudian 4M sama dengan 225 dikurangi 169. 4M sama dengan 56. 225 dikurangi 19, 56. Maka M-nya adalah 56 per 4 sama dengan 14. Sehingga nilai M adalah 14. Kemudian tentukan jenis akar persamaan kuadrat. Apakah akarnya kedua akar memiliki dua akar berbeda? Apakah memiliki akar kembar? Apakah tidak memiliki akar-akar? Ingat, jenis-jenis akar persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminan. Ya, kalau A-nya 1, dari persamaan kuadrat, maka diperoleh A-nya 1. 1 itu koefisien X kuadrat. Kemudian B-nya min 8 koefisien X dan C-nya 12. Kita cari diskriminannya, ya. B kuadrat min 8 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 12. Kalau kita hitung, min 8 kuadrat 64, min 4 kali 1 kali 12, 48. Sehingga sama dengan 16. Oke, D-nya sama dengan 16. D sama dengan 16 itu berarti apa? D-nya kan positif. Karena positif, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar yang berbeda. Contoh 8 yang terakhir. Ini review dari pertemuan kedua yang pertama, pertemuan kedua. Jika X sama dengan 3 adalah salah satu akar persamaan kuadrat, X kuadrat tambah BX tambah 18 sama dengan 0, tentukan nilai B. Ingat, X sama dengan 3 adalah akar, ya. Tentukan nilai B. Oke, karena X sama dengan 3 merupakan akar, maka 3 harus memenuhi persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah 18 sama dengan 0. Artinya memenuhi itu bagaimana? Ya, 3 dimasukkan ke dalam persamaan kuadrat harus sama dengan 0. Sehingga X-nya 3, 3 kuadrat tambah B kali 3 tambah 18 sama dengan 0. Kalau kita hitung, 9 tambah 3B, B kali 3 kan 3B tambah 18. 9 tambah 18, 27. Jadi 3B tambah 27 sama dengan 0. 27-nya ke kanan, min 27. Ya, 0 dikurangi 27. Berarti B-nya sama dengan min 27 bagi 3 sama dengan min 9. Sehingga nilai B adalah min 9. Demikian anak-anak materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, nanti kalau masih bingung silakan lihat videonya berulang kali. Entah 1 kali, entah 2 kali. Bagian mana yang kurang paham diulang. Kemudian nanti kalian berlatih. Ya. Dan tugasnya nanti di Google Form seperti yang tertera itu dikirim hari Kamis tanggal 10 September 2020 paling lambat jam 4 sore. Setelah jam 4 maka link sudah tertutup sehingga kalian tidak bisa mengirim tugas. Ingat anak-anak, kalian harus tetap berlatih, ya, berlatih dan berlatih. Oleh karena itu, video ini kami simpan, barangkali bisa kamu buat untuk keperluan, barangkali bingung, dicoba dibaca ulang. Tugas nanti jangan lupa dikirim, nanti pasti nilai kalian sudah dapat mengetahui dan tugasnya terkirim ke Bu Nurinda, Bu Linda, Bu Atika, Pak Manap juga saya. Oke anak-anak, saya cukupkan sampai sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.